Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Teofani. Dan di sini kita akan membahas tentang multidimensional array. Saya dari kelompok 7, kelas PSTIC. Ini saya, tapi rupanya teman-teman pada belum masukin NPM-nya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita naik saja. Jadi, dalam Python, itu ada yang namanya list. List itu adalah suatu daftar, salah satu jenis struktur data pada pemrograman yang digunakan untuk menyimpan bla 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 bla. Intinya, list itu untuk menyimpan data ke dalam suatu variabel, lebih dari satu data, dan khususnya kalau di Python itu kita bisa menyimpan data dengan berbagai tipe data. Jadi kalau array dalam C++ itu cuma satu, misal string-string semua, ini bisa macam-macam. Next, ini adalah contoh dari list. Lalu, list itu kita bisa bagi lagi, bukan bagi lagi sih. Ada temennya list yang namanya array tadi. Si array itu ada dua dimensi, ada tiga dimensi, dan ada multi dimensi. Multidimensi maksudnya lebih dari tiga dimensi. Dua dimensi itu juga multidimensi soalnya. Tapi kalau array dua dimensi itu baris dikali dengan kolom. Tuh. Array satu dimensi itu punya satu indeks, sementara pada dua dimensi punya dua indeks. Gitu. Ini adalah contoh kodenya. Ini program untuk mempresentasikan papan catur ya. Nah, ini ada list comprehension yang bisa bersarang dan menjadi lebih simple. Jadi gimana cara membuat ini jadi simple? Ya begini. Outputnya seperti ini. Ini harusnya disusun ya. Jadi ketika di program itu dia memang mendatar gitu, tetapi kalau diatur dia bisa ke bawah jadi kotak gitu. Menggambarkan list papan catur yang masih kosong sebagaimana gambar ilustrasi ini. Jadi tadi itu ada indeks 0, baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, dan seterusnya. Sampai baris ke 7, kolom ke 7. Ini bisa diakses dengan kayak gini nih, baris keberapa, kolom keberapa, isinya apa, dan seterusnya. Nah, untuk mencari elemen dari dua dimensi ini kita harus menggunakan dua koordinat, pakai vertikal sama si horizontal, seperti tadi ada baris sama kolom gitu. Contohnya itu untuk ngebuat ini, ada contohnya untuk menentukan suhu siang rata-rata bulanan. Jadi dalam satu bulan itu suhunya tuh berapa, ini contohnya tuh. Ini variabelnya namanya temps, atau kalau diartikan sebagai suhu ya temperatur. Jadi ini 0 for H in range 24, for D in range 31 gitu. Day-nya 31, hour-nya atau jamnya itu ada 24 gitu. Nah, berikutnya itu ada yang namanya array 3 dimensi. Array 3 dimensi itu terdiri dari baris, kolom, dan halaman. Jadi apa bedanya array 3 dimensi dengan 2 dimensi? Kalau array 2 dimensi atau kita sebut sebagai matriks, itu adalah gabungan dari array 1 dimensi, maka 3 dimensi itu gabungan dari matriks-matriks. Dan indeksnya ya dimulai dari 0 juga. Jadi ini contohnya. Bayangin aja kita tuh punya hotel. Hotel. Gedungnya ada 3. Setiap gedung itu punya 4 lantai. Dan setiap lantai itu punya 10 kamar. Kita punya hotel. Gedungnya ada 3. Dia punya 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan setiap lantai itu punya 10. Ini. Nah, kita itu bisa mengakses atau ngebooking atau ngelepas kamar dari si kamar-kamar ini tadi. Si hotel kita ini tadi. Caranya gimana? Pakai program. Oke, 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 oke. Ini kita anggap aja si array-nya itu, array 3D-nya namanya itu rooms, kamar gitu. Kita pakai files for array-nya bla 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 panjang ini. Nah, cara kita mesen kamar itu adalah dengan mengakses si array-nya, indeksnya satu-satu. Jadi ini untuk gedung pertama, lantai kedua, dan si kamar ke-9 nomor 9 nih itu bernilai true, berarti bernilai true itu dia ada yang ngambil, ada orangnya, ada yang mau ngebooking. Nah, lalu di lantai yang sama tadi juga kamar nomor 4 ini ada kesalahan tulis typo, harusnya nomor 4 bukan nomor 2 guys, itu juga diambil.
Nah, kita bisa hitung ketersediaan kamar kosongnya itu berapa. Kita buat vacancy itu untuk ketersediaan kamar kosong, ada berbelit ngomongnya, dan sisa kamar ada 8 untuk lantai itu. Jadi ada 10 lantai, kita ambil 2 ya tinggal 8 kan yang kosong gitu. Tapi ketika misal kita lepas nih, salah satu kita lepas, kamar yang kedua tadi kita lepas, orangnya udah selesai, udah check out, udah mau pulang, maka ketersediaan kamarnya 9. Next, ada itu bisa lebih dari 3 dimensi, bisa 4 dimensi, bisa 5 dimensi, bisa lebih. Contohnya, kalau 4 dimensi itu anggotanya ada 480 elemen. Bayangin aja kalau ini semua disusun sebagai kotak. Keren banget. Banyak banget, dan contohnya kalau 5 dimensi itu ada 720 elemen. Oke, that's all from me. Bye-bye.